Rumah nanas SpongeBob dibelah tanpa belas kasihan, berubah menjadi kapal bajak laut yang terkenal dari Bikini Bottom, dan SpongeBob yang berubah menjadi raja bajak laut kejam dan kejam. Semua ini dimulai dari abad pertengahan. Tuan Zhang yang miskin sedang mencari pekerjaan di mana-mana, tanpa sengaja menginjak saus ubur-ubur. Dia yang kehilangan keseimbangan meluncur di atas saus ubur-ubur, meluncur hingga ke ujung jalan ke taverna. Harus diakui bahwa ketahanan si tua sungguh luar biasa. Setelah pulih, si tua menjelaskan maksudnya, dan menyatakan bahwa dia berpengalaman dalam kasir, melihat seseorang menyentuh uangnya. Krabs marah dan mengusirnya tanpa belas kasihan. Si tua yang gagal di tempat kerja mencari pelipur lara dengan minum. Tiba-tiba dia mendengar suara. Dia mengikuti suara itu. Ajak Ahdai memberitahu Tuan Zhang, sebuah kapal akan berlayar jauh, sedang merekrut pelaut. Suara pemotongan kapal terdengar dari kejauhan. Ketika Lao Zhang mendengarnya, dia menolak berkali-kali. Tapi kamu tidak bisa menentukan hal ini. Pai Ahdai menggunakan metode khusus berhasil menangkap Lao Zhang. Dengan begitu, Lao Zhang naik ke kapal bajak laut. Awalnya dia sedikit menolak, namun setelah mengetahui bahwa hanya dia yang bisa melakukannya, dia menerima dengan senang hati. Selanjutnya adalah mengenal proses kerja. Terlihat Pai Ahdai mengeluarkan tali. Dalam sekejap, Lao Zhang langsung diikat ke tiang. Tiba-tiba geladak mulai bergetar. Para awak kapal mulai gelisah. Kapten legendaris yang kejam, Xiao Spon, muncul. Dia memberitahu semua orang bahwa tujuan pelayaran kali ini adalah menangkap ubur-ubur legendaris. Melihat Lao Zhang penasaran dengan kakinya, dia pun menunjukkan. Sebenarnya kakinya tidak terluka. Dia hanya suka suara sekop menyentuh tanah. Dia lalu mengunyah sepotong permen karet. Dengan sekali tiup, sebuah ubur-ubur raksasa muncul. Mengenal musuh dan diri sendiri, dia memperkenalkan situasi ubur-ubur putih kepada semua orang. Sayangnya, permen karet bertemu paku. Si tua Zhang yang tak bisa menghindar terkena siraman. Saat itu, ubur-ubur putih muncul di belakang kapten. Para ikan asin bereaksi dengan sangat bersemangat. Namun sang kapten bingung. Barulah saat para ikan asin membalikkan tubuhnya. Kemudian dia menunjukkan ekspresi serius. Ubur-ubur putih menantang semua orang sebelum pergi dengan angkuh. SpongeBob memberikan perintah. Semua orang mulai bertindak. Tuan Zhang juga mendapatkan tugas khusus. Terlihat para ikan asin mengangkatnya, dimasukkan ke dalam peluru roket. Dengan satu perintah, dia ditembak keluar. Ternyata mereka ingin menggunakan lengketnya tentakel gurita untuk menangkap ubur-ubur putih. Namun kekuatan ubur-ubur terlalu besar. Kapal bajak laut mengikuti di belakang tali. Melalui 99 tikungan melintasi seluruh peta. Tiba-tiba, Tuan Zhang teringat bahwa dia masih memiliki senjata rahasia. Dia mengeluarkan seruling warisan keluarga dan memainkan lagu C minor. Suara seruling yang bising menyiksa semua orang. Pai Ahdai bahkan mencabut telinganya sendiri. Namun ubur-ubur tampaknya tertarik dengan suara seruling dan mulai melompat-lompat dengan gembira. Para awak kapal bekerja sama dengan semangat yang tinggi, memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap ubur-ubur. Selanjutnya adalah tahap paling penting. Dalam pandangan penuh harapan para awak kapal, SpongeBob menyelamatkan ubur-ubur dan melepaskannya kembali ke laut. Ubur-ubur yang kembali ke laut memberikan sentuhan lembut padanya. Kemudian ubur-ubur berlayar dengan gembira ke kejauhan. Sayangnya, ia kembali ditangkap. Ternyata Krabs dan Plankton ingin menghasilkan uang dari ubur-ubur. Setelah mengetahui hal ini, SpongeBob dan Patrick marah dan bersumpah, dan mengancam kedua orang tersebut dengan bantuan para awak kapal. Putar kepala dan lihat, para awak kapal telah mengkhianati dan bergabung dengan musuh. Burung nakal juga tidak mau kalah, langsung menyalakan peluru dan meledakkannya. Saat Tuan Zhang bersyukur ini hanyalah peluru kosong. Wajah asli peluru terungkap. Tali. Cacing lapar dengan cepat menghabiskan kapal nanas. Hanya tinggal 3 orang gemetar di permukaan laut. Sementara itu, si kepiting pulang dengan penuh kebanggaan. Spon kecil bersumpah akan membalas dendam. Dengan perintah, mengirim bodoh untuk memuntahkan dayung. Mendayung tangan untuk mengejar. Malam tiba. Para awak kapal mendengkur keras. 3 orang diam-diam menyusup ke kapal musuh. Melintasi awak kapal yang sedang tidur pulas dengan hati-hati. Namun bodoh masih mampu dengan tepat mengenai setiap orang. Teman-teman kecil, katanya ekspresi ketiga adalah perasaanmu sekarang. Lihatlah ekspresi dan lihat apakah ada yang sama dengan perasaanmu. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari ubur-ubur. Ubur-ubur putih melompat ke air, berenang cepat ke kejauhan. Saat itu, kepiting tua dan burung nakal memandang 3 orang dengan marah. SpongeBob dan teman-temannya mencoba merayu kepiting tua, tapi tidak berhasil. Mereka bahkan ingin mencabut matanya. 3 orang dikelilingi. Saat kritis, ubur-ubur putih melompat tinggi.
berhasil menyelamatkan 3 orang. Kepiting tua bersiap untuk menangkap lagi. Naik ke tiang dan langsung menembak ubur-ubur. Ubur-ubur putih menjadi marah. Langsung menabrak kapal kepiting. Kapal langsung terbelah menjadi 2. Ini pertama kalinya saya melihat ikan takut air. Ubur-ubur putih berputar di sekitar mereka. Kepiting dan burung nakal malang karena menggenggam tali, terikat di tubuh ubur-ubur putih. Hampir tenggelam oleh air yang diputar sendiri. Ini belum cukup. Ubur-ubur putih mengarahkan pantatnya ke semua awak kapal. Permukaan air muncul pusaran raksasa. Semua ikan asin terhisap ke dalam air. Tuan Zhang menjadi satu-satunya yang selamat dalam operasi berburu kali ini.